Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pada masa transisi fase ketiga untuk wilayah DKI Jakarta kembali diperpanjang. Hal ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Anies mengatakan pihaknya memperpanjang masa PSBB transisi ini terhitung dari Jumat 31 Juli 2020 hingga 13 Agustus mendatang. Perpanjangan ini dilakukan lantaran positivity rate masih di angka 6,5%. Pada masa perpanjangan PSBB transisi ini, protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19 harus dipastikan terlaksana dengan disiplin. Diketahui, PSBB transisi di DKI Jakarta berakhir pada Kamis 30 Juli 2020. PSBB transisi ini telah diberlakukan sejak 5 Juni 2020 lalu. Mulanya dilaksanakan selama 28 hari atau sampai 2 Juli 2020. Karena jumlah kasus yang belum melandai, PSBB transisi kembali diperpanjang hingga hari ini. Dikutip dari Kompas.com, jumlah pasien positif COVID-19 di DKI Jakarta bertambah 299 orang per Kamis 30 Juli 2020. Informasi penambahan pasien tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Vivi Mulyani, dalam keterangan tertulis. Vivi menjelaskan, sebanyak 12.801 orang dari total keseluruhan pasien positif COVID-19 dinyatakan telah sembuh, sedangkan 821 orang meninggal dunia. Hari ini adalah saat berakhirnya PSBB transisi fase 1 di perpanjangan yang kedua. Dan ini saat untuk kita menentukan apakah ini akan diperpanjang atau kita melakukan langkah yang lain. Data-data menunjukkan bahwa ada kenaikan penyebaran kasus di Jakarta dan kondisinya belum mengalami perbaikan. Dari 2 minggu yang lalu sampai dengan sekarang bisa dibilang kondisinya relatif sama. Kondisi ini kita bisa ketahui dengan akurat karena Jakarta agresif dalam melakukan testing, tracing, dan juga treatment. Ini 3T yang kita selalu pegang, namanya testing, tracing, treatment. Dalam 1 pekan terakhir ini saja, kita melakukan tes terhadap 43.316 orang. Dan itu artinya 4 kali lipat dari standar yang ditetapkan oleh WHO untuk wilayah seukuran Jakarta ini. Jadi dalam 1 pekan terakhir ini, angka positivity rate kita adalah 6,5%. Positivity rate itu artinya prosentase positif dari semua yang dites. Nah, ini masih di atas standar ideal WHO, yaitu maksimal 5%. Jadi maksimalnya 5% dan kita adalah 6,5%. Walaupun kita masih di bawah angka nasional, di mana positivity rate nasional dalam 1 pekan terakhir ini adalah 13,6%. Nah, angka positivity rate di Jakarta insya Allah kredibel, bisa dipercaya. Kenapa? Karena jumlah testingnya cukup. Kalau jumlah testingnya tidak cukup, maka kita tidak bisa mengetahui seberapa menyebar, seberapa parah, seberapa kondisi sebuah wilayah. Nah, Jakarta kita tahu angkanya adalah 6,5%, dan itu karena kita bisa melakukan testing yang cukup banyak. Nah, testing ini terus agresif dan kita akan lakukan untuk mencari kasus-kasus baru. Hari ini saja lebih dari 80% spesimen tes di DKI adalah untuk menemukan kasus baru. Sisanya pengulangan. Jadi, sumber daya yang kita miliki, kita gunakan bukan untuk ngetes ulang, tapi dipakai untuk mencari kasus baru. Tujuannya adalah keselamatan warga. Dengan kita menemukan kasus baru, maka yang bersangkutan tahu bahwa positif, yang bersangkutan bisa isolasi, sehingga orang tuanya, istrinya, suaminya, anaknya, tetangganya, koleganya bisa terhindar dari penularan. Jadi tujuan dari agresif testing ini itu untuk mencegah terjadinya penularan yang lebih besar lagi. Bila kita tidak melakukan itu, bila kita mengurangi angka tesnya, mungkin angka positif Jakarta akan kelihatan rendah.
Di atas kertas kita akan kelihatan, oh seperti aman. Padahal senyatanya wabah itu masih ada. Justru yang kita lakukan adalah mengalokasikan sumber daya kita. Itu tadi dari 100% kegiatan testing, justru 80% lebih dipakai untuk kasus baru, untuk menemukan yang baru. Dan ini juga sejalan dengan ketetapan bahwa ketika ditemukan kasus positif, maka tidak perlu diuji 2 kali. Cukup diuji 1 kali, sesudah itu setelah lewat masa inkubasi, maka mereka bisa kembali ke rumah masing-masing. Nah, melihat kondisi ini, bahwa positivity rate kita di atas atau masih 6,5%, kemudian angka R kita juga, RT kita itu masih sekitar 1. Karena itulah dengan mempertimbangkan semua kondisi, maka kita memutuskan untuk kembali memperpanjang PSBB masa transisi ini di fase pertama untuk ketiga kalinya sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020. Dengan perpanjangan PSBB masa transisi fase 1 ini, artinya kegiatan yang selama ini berlangsung harus terus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Pemprov DKI bersama dengan kepolisian, dengan TNI akan terus melakukan pemeriksaan, akan terus melakukan pendisiplinan, dan langkah-langkah tegas akan terus dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Demikian informasi kali ini, nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di tvnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.